Suara kamu bagus banget ya, ibu-ibu setuju ya? Terima kasih semuanya. Masya Allah. Kalau boleh tahu itu tadi judul lagunya apa? Bermimpilah tinggi. Bermimpilah tinggi. Itu menceritakan tentang apa sih sebenarnya lagunya? Menceritakan untuk semuanya harus memiliki cita-cita yang tinggi. Jangan lupa doa sama orang tua. Mantap. Agar mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Mantap. Amin. Mantap. Ini dia nih contoh gadis muslimah yang patut ditiru ya. Itu yang nyiptain siapa sayang? Om Benny. Om Benny ya, bagus banget lagunya ya. Keren, kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong untuk Melin. Keren banget sayang. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi sekarang kamu duduk dulu ya. Aku mau nyapa dulu pemirsa di rumah. Ya. Sip. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa ketemu kembali di sini di acara Berkah Ramadan. Semua menjadi berkah. Amin. Seperti biasa, saya Bella Fauzi akan menemani selama 1 jam ke depan. Dan sebelumnya saya mau menyapa dulu nih, ada dari Majelis Taklim Nurul Ikhwan Cilangkap, Depok. Yeay. Ibu-ibu udah ceria-ceria banget nih, makasih ya udah nemenin saya sama 1 jam. Kalau nggak ada ibu-ibu, sepi ibu bener. Tapi gimana puasanya hari ini? Semua lancar ya? Alhamdulillah, insya Allah lancar sampai sebulan ke depannya. Amin. Nah, sebelumnya nih, Bella mau kasih tahu kalau wardrobe yang bikin Bella cantik ini adalah dari By Ease and Hijab by Zayana. Ini dibuat dengan menggunakan serat alami tencel. Nah, nanti selama 1 jam ini juga akan ada tayangan tentang halal travel. Siapa yang suka jalan-jalan di sini, ibu-ibu? Semuanya suka jalan-jalan ya, pasti ya. Oke, nanti akan ada tayangan halal travel bersama Abinaya Tour and Travel. Nah, terus ini juga nih buat yang suka hadiah, nanti ada khusus nih kuis geprek bensu bagi berkah. Geprek bensu, harga hemat, rasa lezat bersama Sarwenda. Jadi gimana nih Kak Sarwenda? Nanti kuisnya itu hadiahnya apa? Hadiahnya uang tunai. Uang tunai. Tapi pajak ditanggung pemenang. Oke, siap. Nanti akan ada segmennya sendiri ya. Betul. Buat geprek bensu. Makanya tonton terus Berkah Ramadan karena semuanya menjadi berkah. Betul. Nanti di terakhir juga kita akan bagi-bagi begeprek buat buka puasa. Yeay! Yuk sama-sama kita bilang terima kasih Kakak Wenda. Terima kasih geprek bensu. Terima kasih geprek bensu. Oke. Sip, tepuk tangan lagi dong buat geprek bensu. Mantap. Thank you Kak Sarwenda. Oke, alhamdulillah banget ya, hari ini banyak banget insya Allah yang bisa kita dapatkan. Apalagi tuh saya hari ini melihat ibu-ibu tuh, saya bangga menjadi seorang muslimah. Karena identitas seorang muslimah itu insya Allah kita pengen kedudukan kita lebih baik di mata Allah, begitu ya. Amin, doa saya juga begitu. Nah, untuk itu saya ingin ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih sama sahabat saya. Ada Ibu Ustazah Siti Lulu Muflihah. Assalamualaikum Ibu. Ketemu lagi. Alhamdulillah. Silakan duduk Ibu. Ini ada Melin. Melin gak apa-apa di tengah ya Bu ya? Nggak apa-apa. Oke. Melin kenalin, ini Bu Siti aja. Siti Lulu. Iya. Nah, jadi gini, tema kita hari ini itu adalah identitas wanita muslimah gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya mau nanya dulu nih, pertama-tama sama Ibu Siti, menurut Ibu sendiri, bagaimana sih seharusnya kita itu mencari identitas awal sebagai seorang muslimah, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, identitas wanita muslimah menurut Al-Quran itu sudah Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34. Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Wanita-wanita muslimah yang soleha adalah wanita-wanita yang pertama memberikan kontribusi kepada Allah, artinya memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah. Yang kedua adalah senantiasa taat kepada suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah, karena mereka merasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, sebagai seorang wanita muslimah tentunya memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah. Takwa di sini
bukan hanya casingnya saja, bukannya fisiknya saja, karena Allah kalau menilai setiap hamba-hambanya itu tidak dari casingnya, jadi dari hatinya. Dari hatinya ya, kata Bu, Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, innal jasada mudghatan. Sesungguhnya dalam setiap jasad manusia itu ada segumpal daging. Wa idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Ketika dalam sebuah atau sebagian diri manusia ini ada segumpal daging tadi, ketika segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuhnya akan rusak. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Ketahuilah itu adalah hati manusia. Jadi ketakwaan di sini benar-benar sebagai seorang wanita muslimah, takwa dalam syariat, takwa di dalam akidah, dan takwa di dalam perbuatan. Nah, ini yang termasuk ketakwaan manusia. Maka wanita muslimah ini takwa dalam akidah, terutama dia memiliki keimanan yang tinggi kepada Allah. Keimanan yang tinggi. Sehingga dia tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Seperti diperintahkan oleh Allah berhijab, berarti mereka harus berhijab, karena memang ini perintah Allah. Dalam surat An-Nur ayat 31, Allah katakan, wal yudribna bihumurhina ala juyubihinna. Maka julurkanlah jilbab kalian sampai kepada dada kalian. Dada kalian, seperti itu. Berarti kalau dia mengaku dirinya menjadi seorang muslimah, mau tidak mau, dia harus menggunakan jilbab atau kerudung yang batasnya adalah sampai dada. Gitu, seperti itu. Nah, ketakwaan yang syariat, seorang wanita dikatakan memiliki identitas muslimah, tentunya dia senantiasa menjalankan perintah Allah. Apa syariat Allah yang paling utama? Kata Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45, wa iqamas shalah, dan dirikanlah sholat. Inna sholat tatah lil faksya'i wal munkar. Setelah dia menggunakan jilbab, dia ciri khas seorang wanita muslimah, tentu yang kedua dia melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat. Jadi sholat, dia sholat kebutuhan dia, karena dia merasa diberikan oleh Allah kenikmatan, dia mengingat Allah dengan sholat tersebut. Seperti itu ya. Jadi nanti banyak selain memiliki ketakwaan, ada taat kepada suami ketika suaminya tidak ada di rumah, itu termasuk identitas wanita yang muslimah. Iya, jadi inti yang saya tangkap dari percakapan ini adalah taat takwa kepada Allah, kemudian taat kepada suami, gitu ya Bu ya. Masya Allah. Ini masih seru banget perbincangannya, tapi kita harus jeda dulu nih Bu, kita lanjut lagi setelah yang satu ini ya. Nggak apa-apa ya, Melin sayang ya. Oke, dan pastinya nih pemirsa, setelah ini akan ada kuis bensu, masih nanti sih, bukan sekarang. Nah, untuk pemirsa yang mau ikutan kuis ayam geprek bensu, ini bisa ke call center kami di 021-515-5111. Nah, itu dia ya yang mau ikutan kuis ayam geprek bensu. Jadi tetap bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Masih di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Alhamdulillah ya, masih bersama dengan Bella dan juga Ibu Haja Siti Lulu dan juga Melin. Ini masih dengan tema kita identitas seorang wanita muslimah. Nah, tadi kan aku udah nanya-nanya sedikit nih, dan dari perbincangan itu yang aku tangkap adalah menjadi seorang muslimah itu adalah wajib bahwasannya untuk bertakwa kepada Allah dan juga taat kepada suami. Nah, ini berhubung udah ada ibu-ibu nih yang di studio saya, ada nggak yang mau nanya ke Ibu Siti? Silakan. Saya buka kesempatannya untuk bertanya terkait dengan tema kita hari ini. Boleh, silakan. Ibu jangan lupa disebut nama ya. Langsung aja, silakan. Pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ira dari Majelis Taklim Nurul Ikhwan, Pesona Laguna. Ada yang mau saya tanyakan, Bu Ustazah? Begini, dalam kehidupan kita sehari-hari pastilah ada manusia yang baik dan tidak baik. Tapi kita sebagai manusia tidak boleh menilai manusia itu seperti apa, atau baik atau buruk. Pertanyaannya, ada seseorang yang dalam beramal sodakoh dia sangat baik, di lingkungan juga dia baik, tapi dia tidak melakukan sholat 5 waktu. Ya, itu pertanyaannya Bu Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa?
Coba, nah, Ibu Ira. Ibu Ira. Oke, terima Iya. kasih Ibu Ira pertanyaannya. Silakan Ibu Siti Lulu langsung dijawab. Ya, seseorang berbuat baik, senang sedekah, tapi tidak sholat, berarti Islamnya tidak sempurna. Kalau dia seorang wanita, berarti dia bukan termasuk tipe wanita yang muslimah. Oke. Karena tipe seorang wanita muslimah yang di mata Allah yang akan dinilai yaitu orang yang takwa kepada Allah, berarti tidak pernah melanggar perintah Allah yaitu syariatnya. Walaupun dia berbuat baik, walaupun dia senang sedekah, tapi kalau tidak sholat dia pincang, tidak syumul, tidak sempurna. Karena sholat itu kan pondasi dasar umat Islam. Iya, betul. Ketika dia melaksanakan sholat, berarti mencirikan dia adalah wanita yang muslimah. Tetapi kalau mereka tidak sholat, ya sama saja mereka berbuat maksiat kepada Allah, ingkar kepada Allah. Sedangkan kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 36, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang ingkar kepada Allah, siapa yang ingkar kepada Rasulullah, tidak taat kepada Allah atau tidak taat kepada Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia dalam keadaan sesat yang nyata. Jadi dia dalam keadaan sesat, berarti belum dapat hidayah. Jadi kita sebagai tetangga atau teman selalu memberikan arahan, mengajak, memberikan peringatan. Itu mungkin salah satu solusi supaya dia mau bisa menjadi seorang muslimah yang sempurna. Yang sempurna. Seperti itu. Dia diingatkan baik-baik begitu ya Bu ya. Baik-baik. Masya Allah. Gimana Ibu Ira, sudah terjawab pertanyaannya? Alhamdulillah. Oke, ini masih ada waktu nih. Melin mungkin ada yang mau ditanya nggak Mel ke Ibu Siti? Maksudnya Melin kan sebagai apa ya, udah remaja lah ya, kamu berapa sih usianya? 12 tahun. 12 tahun, seumuran, maksudnya pernah seumuran sama Melin, Ibu, sekarang sih enggak ya. Ya Melin nih sebagai apa ya, sudah gadis kan ya, berarti ya gadis muslimah, umur 12 tahun, punya bakat yang begitu luar biasa, dan juga seorang muslimah juga. Apa sih sebenarnya yang kamu rasakan? Aku alhamdulillah mempunyai bakat nyanyi, dan aku jangan lupa juga sholat 5 waktu, baca Al-Quran selalu, minta doa restu sama orang tua. Pokoknya ya gitu aja yang penting. Iya sih, nggak lupa sama Allah, nggak lupa sama orang tua gitu benar. ya. Iya. Atau mungkin Ibu Lulu ada saran untuk Melin nih yang masih sangat muda dan begitu berbakat? Benar, dengan usia seperti itu kan masih labil ya, masih labil, perlu bimbingan. Saya juga Bu masih labil. Mbak Bella bisa aja. Mbak Bella mah udah mantap, luar biasa, gitu ya? luar dalam Amin. alhamdulillah. Jadi untuk anak-anak seusia Melin ya itu terus perlu bimbingan, karena bagaimanapun juga kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi yang lahir itu fitrah, fa'abawahu au yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya nanti yang akan membentuk karakter. Ini anak bisa menjadi anak yang muslimah yang beriman, ini anak menjadi orang kafir atau menjadi orang musyrik, itu adalah kedua orang tuanya. Maka apa yang dikatakan Melin tadi sangat betul. Dia sudah menjalankan perintah Allah sholat, minta dukungan orang tua berdoa, karena bagaimana juga dengan suara yang enak itu karunia, nikmat dari Allah. Tetap karirnya dijalankan, tapi tidak boleh menyimpang dari syariat-syariat agama. Supaya apa? Supaya kehidupan Anda dan Melin ini barokah. Barokah di dunia, barokah di akhirat. Dengan tetap menjalankan perintahnya, otomatis kan Allah semakin cinta. Amin, nah kalau Allah ya semakin cinta, apa yang kita minta pasti dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diteruskan dari seorang muslimah, memberikan contoh tentunya kepada teman-temannya, ya memberikan tauladan, sudah punya kelebihan, dikasih Allah suara yang bagus, terus berusaha pada Allah, nanti bisa memberikan contoh teman-temannya. Ini loh saya walaupun sibuk dengan nyanyi, tapi tetap untuk menjalankan perintah Allah, baca Quran, seperti itu. Alhamdulillah, amin, Masya Allah, iya sih, itu benar banget. Nah ini apalagi kalau misalnya kita sudah berusaha untuk menjalankan perintah Allah dari usia dini begitu ya, kita berusaha untuk menjalankan sholatnya. Alhamdulillah Melin juga sholatnya udah 5 waktu. Alhamdulillah. Kesulitan nggak untuk menjalani sholat 5 waktu? Ya diatur waktunya. Gitu. Yang suka ingetin sholat siapa? Mama, papa? Orang tua, mama, ayah juga. Oh gitu. Tapi alhamdulillah Melin juga udah ngerasa butuh untuk sholat ya. Iya pastinya. Dan ini kalau untuk mendidik anak supaya bisa taat kepada Allah, itu sulit nggak sih Bu? Tidak ada kata sulit. Al-Quran itu sudah menjelaskan semuanya. Kata Allah dalam Al-Quran
surat Luqman ayat 17, bagaimana orang tua mendidik anak, mau laki-laki mau perempuan. Kalau laki-laki bisa menjadi soleh, kalau perempuan jadi soleha, seorang muslimah yang tangguh. Kata Allah katakan, ya bunaya aqimus sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asobat inna dzalika min azmil umur wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha yuhibbu mukhtalin fakhur. Kata Allah, hai anak-anakku, tegakkanlah sholat. Pertama, tegakkanlah sholat, berbuat baiklah kalian semua, cegahlah kemungkaran, dan bersabarlah atas apa yang Allah berikan kepada kamu, kata, karena itu merupakan urusan penting. Hai anak-anakku, ajarkanlah kepada anak-anak kalian semua untuk tidak berjalan dengan congkak di permukaan bumi Allah ini, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang congkak dan orang-orang yang sombong. Nah itu Al-Quran sudah menjelaskan bahwa di sini kalau kita simpulkan, ketika kita ingin menjadi seorang wanita muslimah yang sejati, yang kita kuatkan pertama adalah akidah. Setelah akidahnya kuat, tauhidnya kuat, pasti akan berimbas kepada perilaku. Akan terinduksi, akan ketularan pada perilaku yang bagus. Masya seperti Allah. itu. Ibu penjelasannya bagus banget Ibu. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Siti Lulu. Alhamdulillah, kalau misalnya ibadahnya bagus, kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh gitu ya Bu. Pasti. Itu makin Masya Allah. Masya Allah. Udah pernah umroh sayang? Udah ya, Alhamdulillah. ya. Ibu juga, Ibu sih udah sering ya. Oke. Nah ini setelah yang satu ini, kita akan menyaksikan tayangan wisata halal. Tapi setelah yang satu ini nih, karena Bella mau mengajak Anda semua untuk jalan-jalan ke luar negeri bernuansa Islami bersama Abinaya Tour and Travel. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Kembali di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Sesuai janji saya nih, di segmen kali ini nih, saya mau mengajak semuanya ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah untuk jalan-jalan. Ini wisata religi bersama Abinaya Tour and Travel. Penasaran seperti apa? Ini dia tayangannya. PT Dava Tour and Travel berdiri tahun 2011 dan secara resmi mendapatkan izin khusus perjalanan umroh dari Kementerian Agama di tahun 2013 dan perpanjangan izin pada tahun 2016. Pada tahun 2017 ini, PT Dava Tour and Travel bertransformasi dengan menggunakan brand identitas baru Abinaya, termasuk juga perubahan kepemilikan menjadi di bawah PT Trinugraha Thohir atau TNT, yang dimiliki oleh Garibaldi Thohir atau dikenal juga sebagai Boy Thohir bersama dengan adiknya Erick Thohir, di mana keluarga pengusaha muslim ini sangat berhasil di berbagai bisnis seperti otomotif, pertambangan batubara, media dan advertising, dan Republika Group. Bagi kami di Abinaya, melayani tamu Allah sebaik-baiknya adalah sebagai bentuk ibadah kami. Karenanya, insya Allah, Abinaya selalu amanah dan berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap pelanggan kami. Marilah kita memenuhi undangan ke Baitullah dengan memilih mitra perjalanan yang amanah dan terbaik. Insya Allah, perjalanan akan mudah dan ibadah sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Lalu, bagaimanakah dengan keunggulan program umroh milik Abinaya? Sebelum berangkat umroh,
jika calon jamaah telah membayar uang muka atau tabungan, kemudian mengalami musibah dan sebagai akibatnya calon jamaah meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan, maka sejumlah biaya yang telah dibayarkan atau ditabungkan akan dikembalikan kepada calon jamaah dan Abinaya akan memberikan santunan 1 orang ahli waris untuk diberangkatkan umroh secara gratis atau umroh badal. Puji dan kuasa untukmu, kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa. Pada saat umroh, jika jamaah pada saat pelaksanaan umroh di Mekah dan Madinah mengalami musibah dan sebagai akibatnya jamaah meninggal dunia, maka Abinaya akan memberikan santunan berupa uang kematian dan 1 orang ahli waris untuk diberangkatkan umroh secara gratis atau umroh badal. Setelah pulang umroh, jika jamaah umroh mengalami musibah di hari ke-1 sampai hari ke-300 setelah kembali atau pulang dari perjalanan umroh, dan sebagai akibatnya jamaah meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan, maka Abinaya juga akan memberikan santunan 1 orang ahli waris untuk diberangkatkan umroh secara gratis atau umroh badal seperti sebelumnya. Masya Allah, itu dia ya tadi ya tayangan Halal Travel bersama Abinaya Tour and Travel. Jadi kalau misalnya mau umroh, mau haji, udah pilihannya paling bener cuman di Abinaya Tour and Travel aja. Setuju Ibu? Setuju, mantap, alhamdulillah. Nah ini jadi bagi yang sudah merasa terpanggil dan berniat untuk berkunjung atau kembali ke Baitullah, ini bisa langsung menghubungi Abinaya Tour and Travel di 021-830-4337 atau 021-830-4346 atau di websitenya di www.abinayatour.com. Ini satu-satunya biro perjalanan haji dan umroh di Indonesia dengan jaminan pelindungan jiwa dan santunan umroh bagi ahli waris mewujudkan kesempurnaan ibadah Anda. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah break ini, wah ini buat yang mau hadiah, kita akan kembali lagi untuk mengikuti kuis berhadiah geprek bensu bagi berkah. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Masih di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Sebelumnya Bella mau nanya dulu nih, untuk yang di studio aja deh. Ibu-ibu, siapa yang mau hadiah? Saya. Tapi kalau geprek bensu pasti mau dong. Wow, yaudah kebetulan nih di segmen ini adalah waktunya kuis geprek bensu bagi berkah. Yaudah langsung aja yuk kita sambut, ini dia Sarwenda. Pemirsa Berkah Ramadan. Sekarang waktunya Sarwenda di sini untuk nemenin kalian semua. Dan yang pastinya aku juga mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga masih kuat ya. Masih kuat nggak ibu-ibu? Masih semangat? Sebentar lagi. Nah biar tambah semangat nih, aku mau ngajak kalian semua untuk ikutan kuis geprek bensu bagi berkah. Harga hemat, rasa lezat. Ayam yang digunakan di geprek bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Jadi aman. Nah sekarang aku punya total hadiah uang tunai senilai Rp1.000.000 bagi 2 orang pemenang setiap harinya. Jadi kalau misalnya hari ini gagal, besok lanjut lagi. Caranya gampang banget, Anda tinggal telepon aja langsung ke sini
dan jawab pertanyaan yang aku berikan dengan benar. Tapi ada passwordnya loh. Setelah aku bilang harga hemat rasa lezat, Anda langsung melanjutkan dengan hanya digeprek bensu aja. Gampang banget kan? Hubungi nomor yang ada di sini di layar TV Anda langsung. Nomor teleponnya di 021 5155 111. Aku tunggu ya. Harga hemat rasa lezat. Kayaknya lain kali kuisnya bukan telepon deh. Ibu-ibu juga pasti mau yang di sini. Harga hemat rasa lezat. Halo, harga hemat rasa lezat. Hanya digeprek bensu aja. Oh, dengan siapa di mana? Marlon di Jakarta. Langsung aja ke pertanyaannya ya. Iya. Sebutkan salah satu ciri-ciri geprek bensu yang asli by Ruben Onsu. A. Ada foto Ruben Onsu. B. Ada foto Saskia Gotik. A. Ada foto Ruben Onsu. Betul. Selamat, Anda mendapatkan Rp500.000 dan pajak ditanggung pemenang. Terima kasih. Wow, luar biasa. Terima kasih. Nelfon selanjutnya. Harga hemat rasa lezat. Ibu-ibu jangan lupa kalau misalnya lagi ke geprek bensu langsung cobain puding mangganya karena itu harganya cuma 5.000 aja dan rasa mangganya itu berasa banget dan benar-benar pudingnya itu lembut sekali dan khusus spesial Ramadan ada juga yang saus opor ayam. Udah cobain belum Bella? Enak banget. Dan kalau misalnya di rumah punya anak-anak, ini ada boneka Yayam. Tapi yang dijual bukan yang gede ini ya, yang kecil. Susah kalau yang gede ditaruh di rumah. Ada dong di Lampung. Halo, harga hemat rasa lezat. 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 Bensin nugget. Kok bensu nugget? Bener sih, cuma mestinya dijawab dengan hanya digeprek bensu aja. Dengan nadanya ya Pak, coba. Harga hemat rasa lezat. Hanya digeprek bensu nugget. dia kayaknya suka banget sama nugget deh. Dengan siapa di mana? Terima kasih. Langsung ya Pak ke pertanyaannya. Apa menu yang menjadi andalan geprek bensu? A. Ayam geprek leleh. B. Ayam pepes. Nggak ada bensu nugget Pak, belum. Pilihannya A atau B? A. Ayam geprek leleh. B. Ayam pepes. A. Ayam geprek leleh. Ya, selamat. Anda mendapatkan Rp500.000 dan pajak ditanggung pemenang. Nah, selamat ya buat para pemenang ya, dan terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih buat para pemirsa yang udah gabung kuis geprek bensu bagi berkah. Harga hemat rasa lezat, ayam yang digunakan di geprek bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Jadi aman. Buat yang belum kebagian, jangan kecewa karena besok kita masih ada lagi. Jadi telepon lagi ya. Oke, sekarang kita sambung lagi ke Bella. Silakan Bella. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong untuk geprek bensu. Luar biasa ya, terima kasih Sarwenda dan pastinya terima kasih juga untuk para pemenang. Nah sekarang kita waktunya untuk break menantikan azan maghrib. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'du. Salam dari timur, pesan damai untuk Indonesia tercinta. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu kisah yang sangat fenomenal, monumental yang dikekalkan di dalam Al-Quran adalah seorang hamba Allah yang namanya Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang disebut sebagai Abul Anbiya.
bapak dari para nabi. Karena keturunan beliaulah yang kemudian menghasilkan para nabi dan rasul. Sampai kemudian nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim juga seorang pemuda. Lalu ketika kita beranjak kepada episode kehidupan Rasul, maka kita akan menemukan bahwa di sekitar beliau juga penuh dengan anak-anak muda. Para pemirsa, Al-Quran, hadis, dan bahkan eksperimen kita sebagai bangsa juga menunjukkan bahwa para pemuda sesungguhnya adalah elemen perubahan yang sangat penting bagi satu bangsa. 1945 kita bisa merekonstruksi bagaimana para pemuda mendorong para tokoh bangsa untuk segera memproklamirkan Indonesia. Kalau bukan karena mereka, mungkin saja proklamasi tertunda beberapa waktu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ilustrasi-ilustrasi ini menunjukkan bahwa sesungguhnya para pemuda lekat dengan hal-hal yang positif. Maka ketika akhir-akhir ini kita mendengar ungkapan anak-anak muda adalah biang kerok, anak-anak muda menjadi sebab masalah sosial, sesungguhnya ungkapan itu adalah bagian dari menghilangkan kepercayaan diri dari anak-anak muda kita. Pada masa sekarang, kita bisa melihat juga bagaimana anak-anak muda berkontribusi di seluruh sektor kehidupan di Indonesia. Pemimpin-pemimpin muda semakin banyak lahir. Entrepreneur-entrepreneur muda juga menghiasi wajah ekonomi kita. Para penemu, ilmuwan, pendidik, pekerja sosial, anak-anak muda di seluruh bidang kehidupan sekarang kita rasakan telah berkontribusi untuk Indonesia. Dan kontribusi itu ke depan insya Allah akan jauh lebih besar lagi. Karena Indonesia adalah salah satu negara yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bonus demografi. 2020 sampai beberapa tahun ke depan, komposisi dari usia produktif jauh lebih besar dibanding usia non-produktif. 70%. Dan di situ ada anak-anak muda yang luar biasa. Maka tugas kita tidak hanya saat ini, juga di masa yang akan datang adalah bagaimana membangun bersama-sama karakter anak muda Indonesia yang kokoh kuat, yang mampu untuk berkontribusi bagi bangsa, mampu bersaing di kancah global internasional. Anak muda kita seperti di dalam suratul Kahfi, dia harus memiliki spiritualitas yang tinggi. Amanu bi rabbihim. Dia juga harus memiliki semangat bersinergi dalam kebaikan. Wa rabatna ala qulubihim. Dia juga harus memiliki keberanian untuk menyuarakan ide-ide dan kreasi-kreasi. Idz qamu faqalu. Mampu menyuarakan kebenaran, berani menyuarakan ide-ide dan gagasan-gagasan. Dengan karakter anak muda yang memiliki spiritualitas tinggi, memiliki jejaring kebaikan, membangun networking atau jejaring kebaikan, dan juga memiliki idealisme untuk menyuarakan kebenaran, maka insya Allah anak-anak muda kita akan selalu mewarnai sejarah bangsa. Bahkan lebih dari itu, tidak hanya sekedar mewarnai, akan menjadi lokomotif kemajuan Indonesia. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan keberkahan bulan Ramadan ini, jadikanlah anak-anak muda kami, anak-anak muda yang soleh dan solehah, anak-anak muda yang kokoh dalam kebaikan, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, dan cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari amanah-Mu ya Allah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masih di Berkah Ramadan. Semua menjadi berkah. Amin. Ya, ini masih dengan tema kita. Oh ya, sebelumnya Bella mau mengucapkan selamat berbuka puasa. Alhamdulillah. Semuanya sudah buka puasa ya? Alhamdulillah. Untuk teman-teman yang menyaksikan dari rumah dan juga ibu-ibu di studio, alhamdulillah kita sudah berbuka ya, selamat berbuka puasa. Dan kalau udah buka puasa kelihatan muka-mukanya langsung wah. Tadi masih loyo ya, begitu udah buka puasa langsung semangat lagi Ibu ya. Mantap. Tepuk tangan dulu dong untuk ibu-ibu dan Nurul Ikhwan. Seneng deh hari ini Bella ditemenin, ini mereka semua adalah wanita-wanita muslimah yang luar biasa. Nah, ini terkait dengan apa ya, tema kita hari ini, identitas wanita muslimah. Sebenarnya intinya apa sih yang harus selalu diingat jika kita ingin menjadi seorang wanita muslimah yang lebih baik di mata Allah gitu, ya. Bu Siti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 26, "Wa libasut taqwa dzalikal khair." Pakaian takwa itu lebih baik untuk kamu semua. Berarti kalau dia ingin disebut sebagai wanita muslimah, tentunya tadi dalam surah An-Nisa ayat 34, qanitatun, adalah orang yang taat kepada Allah. Ketaatan kepada Allah harus dibuktikan dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ketaatan kepada Allah harus senantiasa mengikuti segala sesuatu aturan-aturan yang Allah berikan padanya, termasuk dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara bergaul. Itu sudah menunjukkan ketakwaan manusia, karena takwa manusia itu bukan casing. Sekali lagi disebut takwa itu hati mereka. Sehingga kalau dia ngaku menjadi seorang wanita muslimah dengan mengandalkan ketakwaan yang tinggi, tentunya nanti akan berimbas pada perilaku. Yang kedua, qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah, yaitu orang wanita yang menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada di rumah. Itu yang paling penting, karena bagaimanapun juga wanita-wanita sekarang yang banyak bekerja di luar, tentunya harus lebih amanah kepada dirinya sendiri, amanah kepada Allah, dan amanah kepada para suaminya. Nah, untuk anak-anak remaja seperti Melin, seperti itu harus tetap bimbingan, ada bimbingan. Jadi orang tua itu berperan. Selain orang tua, lingkungan yang bagus ya. Jadi orang tua yang paling dominan adalah orang tua. Ketika orang tuanya mengajarkan akidah, ketika orang tuanya mengajarkan tauhid, bagaimana sih kita sebagai manusia yang memang diperintahkan oleh Allah seperti ini. Semua perintah Allah tentu ada hikmahnya. Maka untuk anak-anak muda tetap harus belajar ilmu agama supaya bisa mencapai ketakwaan tadi. Nah, belajar ilmu agama tentunya dengan bimbingan orang tua. Setelah sudah mengetahui ilmu agama, dipraktekkan. Dipraktekkan, digunakan atau dijalankan dengan penuh kerelaan hati, karena ini merupakan ikhlas, karena ini merupakan perintah Allah. Kalau sudah seperti itu, maka wanita-wanita muslimah itu akan bisa menjadikan penegak negara, karena Rasulullah mengatakan ad-dunya mataun wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleha. Dalam sebuah keluarga, ibunya soleha, pasti anak-anaknya soleha. Di dalam kehidupan masyarakat, ibu RT-nya soleha, masyarakatnya pasti soleha. Maka kehidupan bernegara, kalau ibu negaranya soleha, tentu masyarakatnya akan menjadi soleha semuanya. Amin. Semoga kita semua termasuk orang-orang soleha itu ya. Soleha yang muslimah yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu Siti ini terima kasih banyak untuk sharing ilmunya, sangat bermanfaat sekali, insya Allah. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Terima kasih banyak ibu-ibu hari ini sudah datang, dan juga terima kasih banyak Melin. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Abinaya Tour and Travel dan juga Wardrobe by Ease and Hijab by Zayana yang dibuat menggunakan serat alami Tencel, dan pastinya geprek bensu, harga hemat, rasa lezat. Oke pemirsa, terima kasih banyak, dan sebagai penutup ini sudah ada Melin yang mau membawakan lagi sebuah lagu. Ini dia, yuk kita beri tepuk tangan yang meriah. Ini dia Melin. Kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.